Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan mas'alatun idza zala mani'un atau idza zala mani'ul wujubi fi athna'in nahar, apabila penghalang wajibnya puasa itu hilang di siang hari. Seseorang tidak boleh puasa karena ada penghalang, misalkan haid atau sakit, hilang di siang hari. Fahal yajibul imsak wal qadha, apakah wajib dia imsak dan mengqadha? Itu permasalahannya. Al jawab, amal qadha fala syakka fi wujubihi. Adapun qadha itu tidak diragukan lagi, wajib. Dokter Vicky sakit dari pagi, jam 12 siang sembuh total 100%, lanjutkan makan martabak jam 3 sore ataukah imsak? Difahami itu gambarannya. Kalau qadha jelas karena antum tidak puasa dari awal ya. Li'annahum aftaru min Ramadan, dikarenakan dia memang tidak puasa dari awal Ramadan tadi, maksudnya itu puasa dari pagi. Falazimahum al-qadha ma aftaru, mereka harus qadha ya, mengqadha apa yang mereka tidak puasa tadi. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang sakit atau safar maka gantilah di hari yang lain. Wa qaulu Aisyah atau wa qauli Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Aisyah mengatakan kami diperintah untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintah untuk mengqadha as-salat, yakni al-huyyad, wanita-wanita yang haid. Wa ammal imsak, adapun imsak menahan diri tidak melanjutkan tadi, fal madhab yadullu ala wujubihi, maka mazhab siapa? Hanbali menunjukkan akan kewajibannya karena matan Zadul Mustaqni ini kan fikih Hanbali. Li'annahum innama aftaru limani'in, dikarenakan mereka itu membatalkan puasa karena ada mani, penghalang. Waqad zala, maka sungguh telah hilang penghalangnya tadi. Wal hukmu yazulu bizawali illatihi, ini kaidah. Hukum itu hilang bizawali illatihi. Mau praktekkan ya ikhwan, dalam kaidah yang kadang sering di grup-grup WA nih, ada di grup WA itu peraturan, misalkan dilarang untuk menampilkan harga. Anda enggak Firan? Grup WA pasar, entah jual beli atau apa, pokoknya ya enggak. Kita pakai kaidah, jangan gunakan perasaan. Islam itu dibangun di atas dalil, bukan kan karena grup, kebiasaan grup gini-gini. Kita butuh ilmiah. Salaf itu harus mendidik dengan ilmiah. Apa ilahnya? Tanya dulu, ilahnya apa? Larangan ditaruh dua harga tadi. Dua harga apa? Menampilkan harga. Biasanya supaya jangan terkesan saingan harga, ya kan dok nih. Nah, berarti ilahnya sudah kita sepakat, tidak masalah. Antum jual madu harga 100.000 per kilo, supaya jangan sampai nanti ada yang jual madu tahu-tahu harga 90 kan. Ya, memang kadang memicu menutup zari'ah, ya itu lebih baik. Tapi permasalahannya ada orang menawarkan rumah, ya enggak kadang antum nak jual rumah antum harganya 500 juta, boleh enggak kira-kira menampilkan harga kalau dengan ilah yang tadi? Boleh.
Boleh. Kenapa? Karena rumah itu beda tempat, beda wilayah, beda harga. Ya enggak? Enggak ada hajat untuk dilarang. Jangan akhi antum menampilkan harga. Rumah itu yang di Lebong Gajah sama yang di Saku itu beda. Yang di Saku sama yang di arah Kenten Permai beda lagi. Yang di arah Kenten Permai dengan arah PTC lah beda lagi. Tipe sama 36 tapi harga beda. Ya enggak? Rumah satu komplek yang pojok sama yang belakang beda. Nah, berarti dari sini supaya bisa difahami, kalau antum jadi admin grup yang grup WA untuk jual beli tadi, ya tasamu lah. Tasamu. Makanya dulu anak pernah dijadikan pembina di suatu grup, keluar anak. Adminnya yang dinasihatin enggak ada orang waktu itu anak ingat pertama ngontrakkan rumah, ditegur sama dia, nggak boleh nampilkan harga. Susah kalau kita berdiskusi sama orang yang mungkin nggak menggunakan bahasa anak pinjam istilah Idrus Ramli itu, kurang diputar sedikit otaknya, tadi susah. Ditegur sama dia, kontrak rumah itu pasti beda harga, ya enggak? Satu. Yang kedua, ada ikhwan jual motor buruk, menampilkan lagi butuh uang. Waktu itu disebutkan harga butuh bayar 2,5 juta, mepet katanya untuk bayaran anak sekolah. Ditegur juga. Anak sampaikan alasannya apa? Alasan tadi hukum itu ya, alasan dia karena kalau disebutkan harga nanti memicu persaingan harga. Anak sampaikan kaidah ini tadi, al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada ilahnya. Ini penting, sehingga ada hukum, ada ilah. Tidak ada ilah maka tidak ada hukum. Contoh mereka, antum kalau baca di Majmu' Fatawa Syibnu Utsaimin, Majmu' Fatawa Rasail itu, atau antum baca keterangan beliau masalah azan, berkaitan dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, iltifat yaminan wa shimalan. Silakan antum bacakan, antum cari ya. Syibnu Utsaimin mengatakan untuk di zaman sekarang tidak disunahkan lagi iltifat. Kata beliau, beliau menggunakan ilah mustanbatah. Ilahnya iltifat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dikarenakan untuk supaya suara tadi nyaring, terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata beliau, justru kalau ada mikrofonnya paten, dia bilang hayya 'alas shalah, suara akan melemah. Hayya 'alal falah, suara akan melemah. Ya benar. Nah, terus juga masalah azan kharijal masjid. Ya enggak? Di zaman Rasul azannya di mana? Ya, di luar kan, di luar ya, di Masjid Nabawi itu di luar ada. Ya dulu di pondok pesantren ya, awal-awalan pondok pesantren ada sih. Ini misalkan pintu masjid, pintu sebelah sini sehingga ada pintu, di sini mic sound system segala macam. Jadi mic itu dibawa, tarik panjang keluar, Allahu Akbar, itu menjamak mungkin dia kan. Menjamak antara azan di luar dengan ya wal alam sih, yang seperti ini juga perlu ditanyakan kepada alim, para ulama ya, suatu ilmu yang, dan kita juga lihat di masyayikh juga di Yaman tidak kalah pentingnya mereka tamasuk dengan sunnah ya, juga tidak ada. Nah, anak di Darul Hadis di Fius ya nggak tahu zaman Ustaz Abu Jarir, kalau zaman Syekh Abdul Mar'i taruh di luar muadzin ya, tidak ada ya, di depan itulah kan, di depan itulah, karena hajat intinya itu adalah orang di luar itu ngelihat Bilal azan, ada orang teriak-teriak di atas Masjid Nabawi, Bilal sedang azan ini di dataran tinggi, kelihatan suara lantang, kemudian kelihatan. Kalau ini ada menara, ada mikrofon, maka ilahnya tidak dibutuhkan lagi. Difahami? Nah, ini masalahnya dia ini sudah sakit, berarti kan ada manik. Ketika maniknya hilang, maka hukumnya juga hilang, dibolehkan iftar tadi. Wa an Ahmad riwayatun ukhra, dari Imam Ahmad ada riwayat yang lain, la yalzamhum al-imsak,
Nah, pendapat kedua dari Imam Ahmad, la yalzamhum al-imsak, tidak harus menahan diri. Difahami? Ya. Li'annahum yajuzu lahumul fitru fi awalin nahar zahiran wa batinan. Alasannya kenapa? Karena mereka itu kan memang diperbolehkan untuk tidak puasa di awal siang secara zahir dan batin. Faqad halalahum fi awalin nahar al-aklu wa syurbu. Halal bagi mereka di siang hari makan dan minum. Wa sa'iru ma yumkin minal mufattirat, dan seluruh pembatal-pembatal puasa yang mungkin mereka kerjakan. Contoh misalkan apa? Andres musafir, ndak antum dari tempat begawi musafir ya, 80 kiloan aduh, 80 kilo 80 kilo. Nah, misalkan antum mungkin Palembang kan, tadi di tengah jalan haus sekali, nah ngegas motor atau ngegas lagi sungkan ya, masyakoh berarti kan boleh antum makan dogan ya, makan dogan pinggir jalan, ada tekwan di pinggir jalan, antum balik ke rumah, sampai rumah nemui istri lagi ado es dawet. Ini badan lah segar, acu boy dulu lah ya tak? Jam 3 tadi antum makan pempek panggang, minum dawet, ado martabak laju. Ini bulan puasa, mainlah antum ke mertua, jingok di tempat mertua ada tekwan bulu, antum makan bulu, boleh apa enggak? Pendapat sebagian riwayat dari Imam Ahmad menyatakan tidak masalah, boleh. Wala yastafidu min hadzal imsaki syai'an, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia juga kalaupun tidak makan menahan diri itu tidak ada faedahnya juga. Kenapa? Karena puasanya lah batal. Difahami? Kalaupun antum sudah kata orang rumah Andres, ini kak makanlah, tidak, nah sudah sampai tempat mukim kan, uzurnya bagi musafir sekaranglah mukim, apa faedahnya antum menahan diri? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalaupun antum menahan diri antum tetap mengqadha. Jelas? Nah itu tadi. Wa hurmatuz zaman qad zalat bi fitrihim al-mubah lahum fi awalan nahar. Kehormatan waktu Ramadan itu telah hilang dengan sebab batalnya mereka tadi, yaitu dengan batal yang mubah di awal siang. Wa qad ruwiya, sungguh telah diriwayatkan, an Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, annahu qala, beliau mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man akala awalan nahar falyakul akhirahu, siapa yang sudah makan di awal pagi silakan makan di ujung siang. Maksudnya siapa yang sudah batal di awal ya di akhir silakan lanjutkan, tidak masalah. Difahami? Nah, misalkan sakit ya, tadi misalkan Firhan sakit jam 9 pagi mah kambuh, badan lemes, keringatan, batal puasa antum. Sudah makan kenyang jam 12, ayo mulai dogan dulu ini cak ini, boleh apa enggak? Ya kalau riwayat yang dari Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan tidak masalah, dibolehkan saja. Ada faedah di ta'liq as-sahih fi al-irsal li anna Yahya al-Jazzar lam yudrik Ibnu Mas'ud wa mimman nabaha ala hadza Ibnu Hazm. Oh, ada inqita' di sini ya. Ini kan ucapan Abdullah bin Mas'ud, tapi dihukumi mursal ya, karena si Yahya al-Jazzar tidak berjumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Yakni anna man halalahu al-aklu, maknanya orang yang memang sudah dibolehkan untuk makan fi awalin nahar, di awal siang, halalahu al-aklu fi akhirih, halal bagi dia makan di akhir. Wa hadzal qaul huwa rajih, ini pendapat adalah pendapat yang rajih. Difahami? Pendapat yang rajih. Wa ala hadza, maka atas dasar ini, lau qadimal musafiru ila baladihi, kalau ada seorang musafir datang ke negeri kampung dia, kampung mukimnya dia, domisilinya dia, muftiron, dalam keadaan tidak berpuasa,
Wa wajada zaujatahu qad tahurat asna'a dzalikal yaum. Dalam keadaan dia mendapati istrinya dia sungguh telah suci pada hari tersebut. Minal haid, dari haid, wa tatahharat, dan sudah bersuci, mandi, maksudnya tatahharat yang keduanya mandi. Jazalahu jima'uha, maka boleh bagi dia menggaulinya. Tergambar Andres balik begawi, senget balik motor, musafir Andres. Tadi dengan ketentuan puasa antum batal. Difahami? Kalau antum tetap puasa, masih puasa berarti. Ya. Antum tadi di tengah jalan lemes. Boleh enggak membatalkan puasa? Boleh. Antum beli dogan, di Jingok di situ ada tekwan, makan tekwan dulu. Balik sampai rumah. Jingok rumah mandi. Mandi apa? Baru selesai haidnya. Nah, di sini kan dia kan ada penghalang, enggak boleh puasa. Iya enggak boleh puasa, ada penghalang dia. Apa? Haid. Tapi ternyata haidnya suci jam 10 pagi. Mandi. Nah, wanita yang suci dari haid jam 10 pagi lalu dia mandi di bulan Ramadan, apakah dia harus menahan diri dari makan dan minum? Enggak. Difahami? Walaupun di sini ada masalah khilaf ya. Ada masalah khilaf. Syekh Ibnu Utsaimin merojikan enggak perlu menahan diri. Antum pilih saja yang lebih mudah. Ya. Kalau antum ikut pendapat sebagian para ulama, ya sudah antum jangan makan. Kenapa nasi enggak makan? Ini kehormatan hari ini tadi. Hari bulan Ramadan. Ya silakan sih antum. Nah, kata Andres, anani enggak puasa, batal di jalan. Kamu dek juga sudah haidnya sucinya di siang hari, juga tidak puasa. Ya sudah, boleh bagi antum hubungan badan suami istri. Difahami? Kecuali istri antum bilang, afan kak, ana menguatkan pendapat sebagian para ulama itu tadi, imsak, itu tadi. Difahami? Beres itu tadi. Wa idza aftara. Nah, di sini antum agak mainkan ya, agak puter istilah Idhor Seramli. Sebenarnya dia sendiri yang kurang diputer. Akalnya Idhor Seramli agak kurang muter. Ya, keterlaluan dia bilang orang Wahabi ini kurang diputer saja akalnya itu. Sebenarnya dia kurang muter juga. Kalau kita berputar, dia yang kurang berputar. Masa dia ditanya tentang jimat, katanya jimat boleh enggak? Jimat itu yang enggak boleh mengandung kesyirikan. Kalau jimat berkaitan dengan ayat Al-Quran, jimat itu sama dengan ruqyah, ruqyah syar'iyah. Jadi kalau jimat-jimat yang isinya doa-doa, isinya ayat-ayat Al-Quran, atau apalagi kalau kitmir, ya itu tidak masalah. Nama-nama yang diagungkan seperti nama-nama Ashabul Kahfi ditempel di dinding, ya, ini mengantarkan kepada kesyirikan, walaupun tidak dikatakan syirik ya, tapi bisa mengantarkan kepada syirik kalau berkaitan dengan ayat. Adapun selain ayat itu syirik. Nah, kalau antum perhatikan di sini ada faedah ya. Kalau ada pertanyaan, boleh enggak seseorang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Atau kapan kondisi seseorang tidak kena kafarah tatkala berhubungan suami istri di bulan Ramadan? Antum bisa jawab kan? Ada memungkinkan. Kapan? Ketika dia musafir, ya enggak? Atau ketika zala al-udhur, hilang uzur di tengah hari bulan Ramadan. Wa idza aftara, kalau dia sudah membatalkan puasanya, li inqadhi ghariqin, untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, fa anqadhahu, lalu dia menyelamatkannya tadi, walam lam yalzamhu al imsaku akhiran nahar, tidak harus bagi dia imsak, menahan diri di akhir siang, tidak harus. Difahami? Ya. Wa idza aftarta, wa idza aftarat murdi'un, apabila seorang murdi itu orang yang menyusui,
aftarat, membatalkan puasa alias tidak berpuasa, khaufan ala waladiha, khawatir kalau anaknya sakit atau membahayakan pada anaknya. Tsumma mata fi athna'il yaum, kemudian meninggallah anak tersebut di siang hari. Lam yalzamha imsaku baqiyatihi, tidak harus bagi dia menahan diri dari sisa hari yang ada. Tergambar antum? Ya? Kan misalkan ada orang punya bayi, bayinya baru umur 50 hari, 2 bulan kurang, dia tidak berpuasa, dia masih nyusui bayinya tadi. Nah, qadarullah bayinya meninggal di siang hari, berarti kan dia tidak menyusui lagi kan. Nah, masalahnya apakah dia melanjutkan puasanya dari menahan diri tadi ataukah tidak? Jawabannya tidak perlu ya, tapi tetap mengqadha dia. Wal qaidah ala hadzal qaul ar-rajih, qaidah terhadap pendapat yang roji ini adalah anna man aftara fi Ramadan di udhrin, bahwasannya orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dikarenakan uzur, yubihul fitru, boleh dia batalkan puasa alias tidak berpuasa. Tsumma zala dzalikal udhru athna'an nahar, kemudian hilang uzur tersebut di siang hari, lam yalzamhu al-imsaku baqiyatal yaumi, maka tidak harus bagi dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada sisa hari yang ada. Ya enggak? Jelas? Kemudian masalah berikutnya, man aftara li kibarin au maradin la yurja bur'uhu, orang yang tidak berpuasa li kibar, dikarenakan kibarin, ketuaan, karena sudah tua, au marad, atau sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Orang yang tidak puasa dikarenakan sudah tua, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Dia yut'im likulli yaumin miskinan, dia ngasih makan untuk setiap hari satu orang miskin. Setiap hari satu orang miskin. Namanya bayar apa ini? Bayar fidyah. Contoh misalkan ada orang tidak puasa, sudah kakek-kakek, nenek-nenek, sudah jompo, sudah umur 70 di ke atas, sudah lesu, dengan ketentuan ininya masih ya, akalnya masih ada. Kalau dia tidak ada akal lagi, sudah tua, sudah apa kalau dalam ilmu mustalah hadis tuh mukhtalit ya, sudah ikhtilat, seakan-akan kayak orang ghairu mukallaf, itu tidak wajib puasa. Difahami? Nenek antum itu siang sama malam dia tidak tahu, malam dibilang siang, siang dibilang malam, sama anaknya juga tidak kenal, linglung-linglungan dia. Nah ini tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Difahami? Beda. Yang masih dibahas bayar fidyah berkaitan dia itu masih ada akal, mukallaf. Difahami? Tapi dia tidak mampu untuk puasa. Tapi kalau dia bukan lagi mukallaf, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, yang wajib bagi dia adalah bayar zakat, karena zakat berkaitan dengan jiwanya dia dan berkaitan dengan harta dia. Difahami? Nyambung Firhan? Antum ditanya, Firhan, ini anak punya kakek, kakek anaknya sudah tua, berapa umur? 90 tahun, tapi dia sudah tidak mengenal lagi anaknya. Sering anaknya dewek dimarahinnya, dikiranya maling, dia cak kami cucu tidak dikenalnya. Ya tak? Malam dianggap siang, siang dianggap malam. Kadang dia nak pengen sholat sekendak dia. Antum cek, ternyata
kakeknya sudah mukhtalid, ikhtilat syadid, ya enggak? Itu tingkat tinggi. Nah, yang seperti ini tidak wajib puasa, antum sampaikan. Oh, kalau seperti ini kakek antum ini tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Apa yang wajib? Cuma bayar zakat fitri sama zakat mal kalau dia punya harta. Jelas? Jangan antum bilang, oh wajib sholat, oh udah mukallaf. Seperti anak kecil, ghairu mumayyiz. Difahami? Nah, ini permasalahan yang fidyah ini. Dia tuh tua, masih normal tapi tidak kuat, lemes, cung. Kakek lemes, tidak puasa. Nah, memang sudah tua. Dia sholat pun duduk gitu loh. Nah, yang seperti ini bayar fidyah. Fa idza aftara li kibarin fa innahu may'usun min qurrati 'ala shaum. Kalau dia sudah tidak berpuasa dikarenakan tua renta, maka dia adalah orang yang may'us, tidak bisa diharapkan. Ya, may'us itu dari maknanya diputus asahi, ya, dari kemampuan dia untuk berpuasa. Walidzalika fa innahu yalzamuhu al-fidyah. Oleh karena itu harus bagi dia bayar fidyah. Wa kadzalika man aftara li maradin la yurja bur'uhu. Demikian juga orang yang tidak berpuasa dikarenakan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan lagi. Wa yumassilu lahu katsirun minal ulama, dan banyak para ulama mencontohkan fima sabak untuk kasus yang penyakit yang telah lalu tadi, bisal. Apa itu penyakit, apa itu? Sal. Kalau di sini disebutkan di kamus bacanya sul, bisul, penyakit paru-paru. Asul bacanya, penyakit paru-paru. Kalau enggak, coba lihat. Apa ini? Oh, TBC. Sul bahasa Arabnya. TB bahasa Inggrisnya. Asul maradun mu'din khatir yusibu ri'atain, penyakit yang menular berbahaya menimpa dua paru-paru. TBC kayaknya. Sul bacanya, sul. Sul. Wa yumathilu lahu katsirun minal ulama fi ma sabaqa bisul. Yaqulun, mereka mengatakan innahu la yurja bur'uhu. Tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kata banyak ulama. Lakin hadzal mithal fil waqtil hadir la yantabiq. Akan tetapi contoh seperti ini berarti contoh di zaman dulu ya. Di zaman sekarang tidak bisa diterapkan. Mas, dalam artian tidak bisa dikatakan penyakit paru-paru itu, penyakit TBC sebagai penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan. Li'anna sul sara mimma yumkin bur'uhu, dikarenakan TBC termasuk penyakit yang masih mungkin untuk disembuhkan. Memang bisa. Ya. Dokter Fikri lah balik. Itu ada yang medis-medis yang bisa menjalani pengobatan. Kalau biasanya itu ada yang makan kapsul obat itu 3 bulan, 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun bisa sembuh. Ya. Lakin akan tetapi yumkin an numatsila lahu fi waqtina hadza bis saratan. Akan tetapi di zaman kita sekarang ini masih mungkin kita contohkan sebagai penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan secara ilmu manusia, tidak bisa diharapkan kesembuhan secara ilmu manusia. Adapun atas kehendak Allah, jangan ke penyakit yang seperti ini, penyakit yang lebih dari ini pun masih bisa diharapkan
kesembuhan. Fa inna saraton la yurja buruhu. Dikarenakan saraton, kanker, itu tidak bisa diharapkan kesembuhan. Dia akan naik stadium 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah 4 tuh biasanya sudah parah, susah sembuh. Fa idza maridul insan bimaradis saraton. Kalau ada seseorang yang sakit tertimpa dengan penyakit kanker, wa ajiza anis saum, dan dia tidak mampu berpuasa, sara hukmuhu ka hukmil kabir alladzi la yastati'u as-saumah. Maka hukumnya berubah menjadi seperti hukum orang yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, fayalzamuhu fidyatu an kulli yaumin. Maka harus bagi dia fidyatun an kulli yaumin, bayar fidyah setiap hari, 1 hari 1 porsi. Difahami? Wa huna nahtaju ila amrain. Di sini kita butuh kepada 2 perkara. Al-awwal, anna wajah suqutis shaum inda adamil qudrah ad-daim. Bahwasanya sisi gugurnya puasa dari seseorang itu ketika tidak adanya kemampuan yang daim, ketika ada kemampuan yang sifatnya terus menerus. Walaisa kal marid alladzi qala Allahu fihi fa iddatun min ayyamin ukhra. Bukan seperti orang yang sakit yang dinyatakan dalam ayat fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Apa takdirnya fa iddatun min ayyamin ukhra ini tadi? Dafah. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu sisi amrnya dari mana? Mus'ab, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dari mana sisi amarnya? Itu kan maknanya mengganti di hari yang lain. Siapa yang sakit, safar atau sakit, maka hendak dia mengganti di hari yang lain. Bahasa Arabnya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, dari di sisi mana dalilnya lafaz ini menunjukkan amar, perintah? Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tidak masalah. Firhan, fa juga. Faqad ab'adan naj'ah. Nasihin. Apa takdirnya? Fa'alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Kemarin gitu kan? Di halaman berapa itu? Ketemu tak Syu'bah? Halaman berapa tuh Nasin? Halaman 31. Halaman 31. Ya. Diingat ya, faedah seperti ini jangan dibuang. Sayang. Ya. Masukkan, simpan file. Lihat ayat 31, halaman 31. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra li'anna idda muftada'un khabaruha mahdzufun wa taqdiru fa alaihi iddatun min ayyamin ukhra. Sehingga alaihi tadi. Ya enggak? Alaihi. Ya enggak? Jelas? Diingat-ingat ya. Faedah qaidah ketika kita belajar suatu buku atau baca suatu kitab, antum tekadkan di diri antum, jangan-jangan ini kitab yang terakhir ana baca. Belum tentu ana, maksudnya terakhir itu ini kitab belum tentu kebaca lagi. Nah, jadi harapkan betul-betul masuk filenya. Itu faedah disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam kitab Kaifa Taqra wa Tahfaz wa Tafham. Awal kali ana datang ke Darul Hadis Fiyush, kitab yang pertama kali ana beli, ana lihat ada jualan kitab judulnya Kaifa Taqra wa Tahfaz wa Tafham. Belilah ana. Itu yang ana baca. Masih kitabnya di rumah itu. Ana baca cara menghafal, cara memahami, cara membaca. Nah, untuk cara membaca itu kitab bagus, antum carilah
baca ya. Nanti kalau ada waktu mungkin Ustaz Abu Jarir mungkin suruh buka pelajarannya ya. Pelajaran khusus untuk para santri-santri ini. Bagaimana cara membaca? Di antaranya, jangan kepikiran ketika membaca buku itu untuk mengulangi lagi. Jadi anggaplah buku ini adalah buku terakhir yang akan dipelajari, karena akan berganti buku yang lain. Sehingga gimana caranya antum untuk menyerap isi buku ini tadi? Nah, itu yang disebutkan oleh beliau. Terus beliau menyebutkan juga, kalau bisa dan ada karoris, ada buku catatan. Jadi itu yang bagusnya. Untuk misalkan itu tadi kan kitab ini tadi, antum siapkan buku khusus fawaid di buku daftar, buku tulis antum tadi. Setiap kita dars ini kan ada faedah-faedah tadi, qaidah, tafsir takdir ayat, faidatun min ayyamin ukhra, itu tadi dibukukan di buku tulis. Nah, buku tulis inilah yang antum bawa kemana-mana untuk murojaah ya, untuk baca murojaah buku itu. Ini faedah kami dapatkan dari Syekh ya, bolehlah insyaallah anak nyebutnya Syekhuna ya, Syekh Abdullah Mar'i, ketika beliau menyampaikan di muhadarah, di daurah di Jogja ya, daurah terakhir yang ana hadir di Indonesia, karena beberapa bulan setelahnya ana berangkat ke Yaman. Itu Syekh Abdul Mar'i menyebutkan di antara karoris, beliau menyebutkan faedah. Ingat waktu itu beliau menyebutkan, ana masih memiliki catatan yang dulu di Darul Hadis Damaj. Beliau itu di Damaj sekitar tahun 88 sampai tahun 92-an kalau atau 93-an. Terus beliau berangkat ke Saudi Arabia di majelisnya Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau tidak lama di Damaj, sekitar 4 tahun. Yang lama di Damaj itu Syekh Abdurrahman dari tahun 88 tahunnya anak lahir, antum belum lahir. Syekh Abdurrahman sudah belajar. Ya, dari tahun 88 sampai 2005 kalau nggak salah. Ya. Syekh Abdullah cuma sekitar 4 tahunan. Nah, kata beliau, ana masih memiliki catatan faedah dari Syekh Mukbil, pelajaran daras. Nah, beliau yang tambih waktu itu, kalau antum ketika belajar, hendaklah antum punya buku catatan, antum rapikan. Bisa jadi beberapa saat nanti kemudian antum membutuhkan buku catatan ini tadi. Nah, itu cara antum membaca buku, ya. Kalau anak pribadi sih ada catatan banyak, sudah dibukukan. Dulu anak punya buku catatan, buku besar kayak gini, sebesar inilah. Waktu mau pulang ke Indonesia, berat, kopernya berat. Ini buku udah rapi kan, kopernya anak sobek. Jadi anak bawa kertasnya, masih sampai sekarang masih. Ya, cuman ya sekarang ini ternyata zaman sudah canggih. Pelajaran-pelajaran yang di Yaman itu sudah terbukukan. Ya, kayak dulu ikut pelajaran usul tafsir. Ternyata dulu syekhnya masih pegang buku catatan. Sekarang sudah ada PDF-nya. Jadi ya sudah, alhamdulillah. Kayak dulu buku Syekh Abdurrahman pelajaran Manhajus Salikin, sampai ada yang mentranskrip dari awal pelajaran sampai selesai, sampai berjilid-jilid buku catatan itu, buku catatan berjilid-jilid. Sekarang capek sekali. Ternyata sekarang sudah ditranskrip, kelar tinggal cetak. Tinggal nunggu cetak, PDF-nya sudah ada. Nah, itu kemudahan ya. Nah, minimal bagi kita, paling tidak kita upaya untuk memahami yang sudah ada. Kita lanjutkan. Kata beliau, fa'iddatun min ayyamin ukhra li'anna hadha yurja bur'uhu. Orang yang sakit dengan sakit yang biasa bisa diharapkan kesembuhan, maka dia iddatun min ayyamin ukhra. Yuk. Mengganti di hari yang lain. Wal akhar la yurja bur'uhu. Yang satunya tidak bisa diharapkan kesembuhan. Fasaqata wujubus shaum anhu lil ajzi anhu. Maka gugur kewajiban puasa dari orang tersebut lil ajzi anhu, dikarenakan ketidakmampuan dia. Difahami? Asani, sisi yang kedua,
Mad dalil in qila, kalau ada yang bertanya, mad dalil, apa dalil ala wujubil fidyah? Apa dalil kewajiban fidyah? Faham antum? Ini ada dua masalah. Masalah pertama, orang yang digugurkan puasa adalah orang yang tidak mampu berpuasa. Difahami? Yang dia tidak mampu berpuasa dengan ketidakmampuan yang daim, terus menerus. Adapun kalau dia yang mampu untuk puasa di hari kemudian, maka dia mengqadha. Dalilnya apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Itu kan mampu untuk puasa di hari kemudian. Berarti dia orang yang sakit yang bisa diharapkan kesembuhan. Kalau orang yang sakit masih bisa diharapkan kesembuhan, dia mengqadha di hari yang lain. Berarti orang yang tidak diharapkan kesembuhan gimana mau mengqadha? Itu mafhumnya. Jelas? Faham Mus'ab? Nasihin? Jelas ya? Nah, ini orang gugur kewajiban dia puasa. Kenapa gugur kewajiban puasa? Dikarenakan tidak ada waktu untuk mengqadha. Difahami? Ini ada dua orang marid. Ini marid maradun daim. Ini marid yurja bur'uhu. Yang diharapkan kesembuhan, dia tetap mengqadha puasa tatkala sembuh. Kenapa mengqadha? Karena dia bisa sembuh. Kalau ini dia sakit, uzur tidak puasa, uzur, tapi dia tidak bisa mengqadha. Kenapa? Karena sakitnya terus menerus. Difahami? Kemudian kalau ada yang bertanya, nah orang sakit terus menerus tadi, atau kakek-kakek yang sudah tua, tidak puasa, gugur kewajiban puasa. Nah, kenapa disuruh bayar fidyah? Mana dalilnya? Faham antum? Kenapa tidak dibilang gugur secara total? Fidyah tidak, puasa juga tidak. Difahami? Hai, panjang pula ini. Itu coba agak panjang ini. Tuh fahami baik-baik. Nah, fokus karena beliau agak mendalam. Difaham akar masalah tadi, kurnia. Ini antum punya mbah antum sudah tidak puasa karena sudah tua, sakit-sakitan pula. Nah, gugur kewajiban puasa, gugur. Pertanyaannya, kenapa disuruh bayar fidyah? Dia kan sudah gugur kewajiban puasa. Kenapa orang yang gugur tidak puasa disuruh bayar fidyah? Sekarang antum menyuruh dia bayar fidyah, mana dalilnya? Difahami? Nah, sekarang kata beliau, ma'annahu ittaqallaha mastata'ah, dalam keadaan dia sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Fi qouli ta'ala fattaqullaha mastata'tum, pada firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Fal jawabannya ma sabata an Ibnu Abbas, adalah riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala fi syai' wa syaikha. Abdullah ibnu Abbas mengatakan berkaitan dengan kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah jumpu, idza lam yutiqa as-sauma, kalau keduanya tidak mampu puasa. Yutiqa itu mampu, lam berarti lam yutiqa, tidak mampu berpuasa. Yut'imani likulli yaumin miskinan, kata Ibnu Abbas, dia ngasih makan setiap orang satu orang miskin, bayar fidyah. Wa qad istadalla ala dzalika bi qoulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan beliau Abdullah bin Abbas berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam sebagian qiraah bacanya apa? Yutawwaquna fidyatun ta'amu miskin. Itu qiraahnya Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, ya. Tapi kata sebagian para ulama, qiraah itu qiraah yang syadzah, ya. Sanadnya sahih. Permasalahannya gini, dari mana syadzah? Kok ada qiraah sanadnya sahih tapi syadzah? Nah,
Kenapa alasannya nasihat? Dafa, apa maksudnya? Ini qiraah sahih, kok syadzah? Kita tidak tanya sama Ustaz Abu Hazim, kenapa ada sanad qiraah ini sahih dia ke sahabi tersebut, tapi syadzah? Bu Zaki tahu? Itu berkaitan dengan Rasul Utsmani Utsman. Yang itu qiraah yang di bukan itu. Kalau itu sudah terjadi pada generasi di bawah, jauh generasi kenabian. Itu berkaitan dengan rosem mushaf yang dipakai itu tadi, bukan masalah qiraah. Ada yang tahu? Hah? Nah, kasih hadiah kalau tahu. Gini ya, ikut Ustaz Abu Jarir, atau ada faedah masalah qiraah. Gini ya, Al-Quran itu turun, ya, turun ayat ke wilayah ini, turun ayat selama berapa? Hah? Selama berapa? 23 tahun. Nah, yang mutawatirah itu yang terakhir. Difahami? Yang terakhir. Itu yang mutawatirah. Sehingga ketika wafat Nabi SAW, qiraah yang sudah terakhir di akhir wafatnya Rasulullah SAW, setoran Jibril, itulah yang mutawatirah. Difahami? Yang Rasul menyetorkan di bulan terakhir Ramadan, itulah yang disebut dengan qiraah mutawatirah. Difahami? Jelas? Faham Abu Zaki? Rasul menyetorkan di terakhir itu 2 kali. Nah, itulah yang mutawatirah. Yang lain ya, bukan dia mansukh, tapi tidak mutawatir. Jadi turun ayat di suatu tempat dengan lafaz tertentu, ini bacanya seperti ini, dan dengan lahjah wilayah tersebut. Nah, kemudian kan Rasul kan ada penyetoran Al-Quran setiap tahun, ya enggak? Nah, penyetoran itulah kata para ulama tindakan perbaikan terhadap qiraah. Difahami? Nah, qiraah yang ard, yang setoran terakhir, itulah yang mutawatirah. Difahami? Nah, yang terakhir itu yang menjalar ke banyak jalan, karena Al-Quran sudah sempurna. Difahami? Jelas, Dafa? Itu tadi kan lama, 23 tahun, bukan waktu yang sebentar. Makanya terjadi nasikh mansukh itu tadi. Nah, qiraah yang baku setoran terakhir. Makanya terkadang mereka memainkan dalam istilah fikih itu, ini qiraat adalah qiraat terakhir, bukan qiraah awal di situ. Nah, adapun yang di masa Utsman itu pengumpulan rosem. Waktu itu masing-masing mereka membaca dengan ini, semuanya mutawatirah. Akhirnya Utsman ingin menyatukan pakai rosem dengan satu qiraah. Rosem yang dipakai rosem Utsmani. Dipakailah rosem Utsmani yang di mushaf kita ini tadi. Difahami? Nah, untuk disatukan dengan rosem yang ada ini tadi. Dan walau alam, sebatas yang anak tahu, katanya rosem Utsmani ini bisa membaca, tidak mematikan semua qiraah. Kalau seandainya dibuang harokat yang ada, dan dibuang titik-titik yang ada, itu rosem bisa dipakai untuk semua qiraah. Difahami? Contoh yang disebutkan pada ayat qala rabbihkum bil haqq. Ini faedah dari ikra artinya Ustaz Abu Hazim. Ya.
Kalau Rasm Utsmani dia tertulis kolanya bukan qaf alif, tapi tertulis kul rabb, qala rabbihkum bil haq. Jadi qul rabbihkum bil haq dalam surat Al-Anbiya kalau tidak salah. Ya, benar, dapat. Nah, seperti itu. Itu qiraah yang maksudnya mutawatirah tadi. Wallahu alam, itu yang sebatas yang Anda tahu ya. Itu tadi. Karena art setoran terakhir itulah yang menjadikan patokan para sahabat. Jelas? Setoran terakhir yang Rasul nyetorkan katanya 2 kali bersama Jibril. Biasanya kan setahun sekali kan. Di tahun terakhir Rasul nyetorkan bacaan Al-Quran 2 kali. Nah, itu disebutkan oleh anak kebaca di mana gitu ya. Nah, setoran itu fungsinya apa? Yang Rasul nyetorkan ke Jibril itu kan ada Jibril setiap tahun datang, kemudian Rasul membacakan bacaan Al-Quran. Nah, itu fungsinya kalau ada salah, ada segala macam, itu diperbaiki di situ. Kalau ada yang mansu dan yang lainnya. Nah, setoran terakhir itulah yang disebut dengan setoran mutawatir. Difahami? Lebih kurang seperti itu yang sempat ana baca keterangan yang ada. Itu maksud qiraah mutawatirah. Nah, kemudian setoran terakhir inilah yang qiraahnya baku di kalangan sahabat. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi turun ayat. Difahami? Wallahu alam, dari situ bisa diambil faedah. Ya, Rasul sudah menyampaikan bacaan Al-Quran kepada para sahabat sebelum beliau wafat secara sempurna. Jadi tidak ada ketimpangan dalam hal itu tadi. Sudah lengkap. Wallahu a'lam. Ya. Ana ya bukan pakar-pakar tajwid atau pakar qiraah. Ana ngaku kekurangan, tapi ya sedikit banyak mungkin kita perlu membaca buku-buku yang ada ya. Intinya gini ikhwan, antum pelajari bahasa Arab. Kunci semua ilmu itu ada pada bahasa Arab. Ketika antum bisa bahasa Arab, baca kitab ini, antum mau belajar baca mustolah bisa. Antum belajar baca buku qiraah, buku tajwid bisa. Antum mau baca buku usul fikih bisa. Tauhid, akidah, semuanya bisa. Intinya di bahasa Arab. Kalau antum bisa bahasa Arab, baca ini, antum punya bekal bahasa Arab, tajwidnya antum mateng, ilmu Qur'annya antum mateng. Tapi kalau antum tidak bisa, sudah tidak akan mateng. Makanya kalau antum pengen belajar Al-Quran, tajwid sama orang yang mateng, cari guru yang betul-betul bisa bahasa Arab, bukan sekedar pandai ngaji. Kenapa? Buku terkait dengan Al-Quran itu terbatas terjemahannya, ada di buku Arab. Nah, di buku Arab inilah selain antum dapat ilmu tajwid, dan antum akan mendapatkan ilmu ulumul Quran seperti Al-Itqan karya Suyuti. Menurut ana, Ro'i, seorang yang mudaris Al-Quran, tajwid Al-Quran atau mudaris tahfidzul Quran, wajib memperbanyak membaca buku Al-Itqan karya Suyuti. Al-Burhan karya Zarkashi atau Zarkali itu apa? Zarkashi dengan ana, Al-Burhan fi ulumil Quran. Ini buku induk 2 besar. Atau yang tipis, Manahilul Irfan. Manahilul Irfan. Ada enggak kita Manahilul Irfan? Di rumah mana ada? Tentang ulumul Quran. Itu juga. Ya. Atau kemarin buku yang masyhur tapi punya Ikhwani, bukan Ikhwani lah kalau salah. Apa nama? Mabahith fi ulumil Quran karya Manna Al-Qattan. Ya. Atau buku-buku yang lain yang dari orang-orang Yaman, dari tulabnya Syekh Mukbil, banyak berkaitan dengan ulumul Quran yang seperti kalau anak punya itu Muzakkirah fi ulumil Quran. Nah, baca buku-buku yang seperti ini. Kalau tidak salah di sini ada enggak buku namanya Tahdzib Al-Itqan. Ya ada. Baca itu. Nah, Dafanto sebagai mudaris Al-Quran. Antum itu yang mudaris dari kan antum mudaris Al-Quran. Baca tuh buku. Luangkan waktu. Akan keluar faedah-faedah. Apalagi antum sudah belajar nahu, antum belajar baca buku-buku seperti itu, masya Allah,
Itu namanya duror. Bukan saja antum mengajar makharijul huruf, bukan semata-mata ngajar sifatul huruf atau tajwid cara bacanya, tapi akan keluar di majelisnya antum duror berkaitan dengan Al-Quran. Mantep antum kalau punya guru yang seperti itu. Ya, diaman ya seperti itu. Kalau yang kita kenal tajwid, bukan cuma sekedar ngajar tajwid makhraj. Itu kalau yang memang pakar-pakar tuh dia punya ilmu ulumul Quran seperti itu. Ya, itu harus dibaca. Wallahu ta'ala al-shawab. Ya ikhwan, mungkin cukup dulu sampai di sini. Ana izin karena mau pergi. Naktafi bihadzal qadar.